Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain prediksi 2022 ya, untuk 12 bulan yang jelas komplit. Gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card, 3 kartu aja yang mewakili satu per kartunya, itu 4 bulan ya. Jadi Januari sampai April ya kan? Mei sampai Agustus. Kemudian kartu ketiganya dari September sampai Desember, oke. Dan gue akan buka Light Vision Tarot ya dengan Major Arcana aja, 12 kartu 12 bulan ya, yang akan gue klarifikasi dengan Lenormand ya, kalau memang butuh diklarifikasi, dan akan gue tutup dengan Mystical Shaman. Apa kata semesta, petunjuk dari semesta untuk kalian bisa lakukan di tahun 2022. Oke? Halo Aries, giliran kalian ya untuk prediksi 2022. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai ya. Cross watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan atau berhubungan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya mungkin buat kalian juga. Nah, kalau nggak sesuai, coba nonton Aries rising atau ascendant sign kalian ya, atau sun sign, moon sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian Google aja, ketik free birth chart atau free natal chart. Yang kalian harus ketahui adalah jam lahir kalian ya, karena itu yang membedakan kita Aries yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah, apa ya, kalau gue bilang resonates ya, itu artinya gini, waktu itu untuk setiap orang mengalami proses dan pengalaman yang berbeda ya. Jadi kalau memang bacaan ini resonates, artinya kalian sudah mengalami. Kalau tidak resonates, coba cek pada tahun 2022 kalau memang benar resonates. Di awal berarti akhirnya juga akan resonates ya. Mungkin kalian yang udah pernah personal reading sama gue, energi kalian udah ada di gue ya, mungkin akan punya lebih korelitas sama gue gitu ya. Ada percikan-percikan energi yang akan terbuka di sini secara ini general reading, oke. Lanjut aja langsung ya. Oh ya, kalau kalian belum kenal atau belum ngerti 12 rumah astrologi itu apa, coba cek playlist 12 rumah astrologi ya. Di situ ada penjelasan, isinya 12 video singkat banget, penjelasan tentang setiap rumah astrologinya, supaya kalian juga bisa lebih mudah ngerti gimana gue baca tarot, oke? Mulai dari Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui main energi Aries di tahun 2022 dari Januari sampai Desember dalam 3 kartu. Main energi Aries. You, we share the same name. We all have the same name. I and you. Peacock, cakep Aries. Chicken, oke. Berbahagialah gue yang punya Aries Moon. Aduh. Under the deck nggak asik. Doll. Oke. Januari sampai April ya. Eksistensi. Kita ingin diakui, kita ingin dapat pengakuan, atau ini egonya kita sendiri ya. Ya kalau kita nggak punya ego nggak hidup juga kali ya. Ini juga bagaimana kita melihat saya ada, maka saya eksis dulu. Saya berpikir maka saya ada. Wah, ya gitu deh. Jadi percaya dulu baru saya ada. Percaya dulu maka sesuatu itu ada, menjadi real. Bukan ada dulu baru real, enggak.
Karena segala sesuatu itu berangkat dari ketiadaan. Menjadi ada karena kita percaya, right? Atau bagaimana kita ingin dilihat, ya. Dilihat keren, ya kan? Peacock keren cuy, peacock keren, cakep, cantik, ya. Artinya di sini di bulan Mei sampai Agustus kita ingin naikin standar gitu. Biasa mainnya di sini, kita mainnya di sana. Biasa main di sana, sekarang di sini. Nggak tahu mana yang lebih baik sih. Di sini atau di sana, di sini. Ya. Pokoknya gitu deh. Kita ingin menaikkan standar gitu. Dari September sampai Desember. Chicken di sini bukan penakut ya, bukan cernik ya. Bukan penakut, tapi di sini adalah membangunkan, awakening, kesadaran. Ya, kesadaran gede-gedean sih kayaknya. Gue ngerasanya gitu, secara intuitif. Ya. Dalam bawah sadar kita, ya itu adalah boneka, doll. Di bawahnya ada belonging, boneka. Apakah kita merasa seperti boneka? Apakah kita merasa seperti dipermainkan? Apakah kita tidak memiliki diri kita sendiri? Yang miliki diri kita itu siapa? Di bawahnya ada belonging. Apakah kita cukup memiliki diri kita sendiri? Coba refleksi. Berpikir ke dalam, introspeksi, flashback, ya. Bagaimana gue menjadi sekarang ini? Itu berdasarkan kemauannya siapa? Kenapa? Apa yang membuat gue menjadi sekarang? Menjadi apapun gue sekarang? Itu benar-benar kemauan gue atau kemauan orang lain? Kemauan orang lain itu maksudnya kemauan orang-orang yang memiliki gue. Berarti gue gak memiliki diri gue sendiri dong. Kita lihat dari light seer, ya. Apa yang Aries perlu ketahui? Apa yang Aries perlu ketahui di tahun 2022 dari Januari sampai Desember? 12 kartu, 12 bulan. Major Arcana. Justice Januari. Februari, The Wheel of Fortune. Maret, The Lovers. April, The Hermit. Mei, The Fool. Juni, The Moon. Juli, Strength. Agustus, The Emperor. September, Death. Oktober, Judgment. November, The Tower. December, High Priestess. Wow. Under the deck, the Hierophant. Oke. Januari, Justice. Energi Libra. Ya. Kalian ingin semuanya balance di ranah relationship. Entah itu partnership, entah itu di partnership, entah itu bisnis, entah itu love, ya. Karena di Januari Venus retrograde di Capricorn dari tanggal 19 Desember sampai 29 Januari. Ya. It's all about money, relationship, and harmony. Ya. Dan Venus itu di bawah, Venus itu planetnya Libra. Ya. Yang mana oposisinya Aries, relationship. Jadi bagaimana kita ingin tampil, kesan apa yang kita ingin tinggalkan pada orang lain tentang diri kita,
Kita ingin yang adil, yang balance. Ya. Apakah kita ingin berkompromi? Tampaknya sih begitu ya. Karena keadilan itu sendiri harus berkompromi kan. Dan karena kita ingin berkompromi, kita diminta untuk kuat. Membuat orang lain berkompromi dengan kita atau kita mau berkompromi dengan orang lain, the same thing. Energi itu geraknya dua arah ya, nggak cuma searah. Jadi kita diminta untuk kuat dari dalam ya, percaya, yakin pada diri kita sendiri kalau kita value. Kita bukan boneka, kita punya value. Dan kemungkinan kita kalau tidak adil, kalau nggak ada kompromi, kalau emang udah nggak bisa dikompromi gitu ya, ini mungkin beberapa dari kalian berhadapan dengan pengadilan atau pengacara ya. Atau kalian dealing dengan Libra ya. Tapi yang jelas kalau nggak ada kesepakatan gitu, kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Di bulan Februari, the Wheel of Fortune, energi Jupiter ada di Pisces. Pisces buat kalian itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, tentang alam bawah sadar, tentang segala keyakinan yang membatasi diri kita sendiri ya. The Wheel of Fortune, Jupiter ada di Pisces. Untuk masalah pendapatan atau materi yang kalian miliki atau nilai, bagaimana hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian, entah itu keluarga ya, belonging ya, ownership, bahkan fisik kalian sendiri, itu sifatnya duniawi ya, sifatnya materi ya, itu lagi on hold, lagi di masa transisi antara karma yang lama dan karma yang baru. Keberuntungan ada di karma yang baru, karena kita tidak bisa menciptakan perubahan-perubahan dengan melakukan hal-hal yang sama dengan yang lama, ya kan? Jadi kita harus meninggalkan yang lama untuk membuka karma yang baru dan menerima apapun perubahan dan berkatnya. Ya. Ada stagnan di masalah kepemilikan buat kalian, entah itu penghasilan juga stagnan ya. Karena ada energi-energi yang emang harus digali ya, yang masih sifatnya misteri. Kenapa sih kok gue bisnis gue dealnya nggak jadi mulu, kehalang mulu, nggak closing gitu. Ada hal-hal energi-energi yang memang di luar kemampuan nalar atau kemampuan pikiran kita yang bisa memberikan penjelasan untuk itu. Ya, karena itu tadi, ini Jupiter ada di Pisces ada di rumah ke-12 kalian, ada karma di situ. Oke. Keyakinan-keyakinan, ikatan-ikatan kita ya, kepercayaan-kepercayaan yang membatasi diri kita sehingga tidak terjadinya apapun yang kita inginkan, karena kita masih terikat pada hal-hal yang sudah seharusnya kita tinggalkan. Baik. Di bulan Maret kita dapat the lovers. Dalam berkomunikasi, dalam berpikir, bahkan dalam berpersepsi, berasumsi, kita punya pilihan, selalu kita punya pilihan karena kita masih hidup. Ini energi Gemini, di rumahnya Gemini, pilihan dalam melihat segala sesuatunya, dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk aktivitas sosial dan wawasan, pengetahuan, pengalaman kita dari kita kecil hingga saat ini ya, apa yang kita percayai,
ya, itu masih sesuai dengan jati diri kita saat ini nggak? Karena kita kan selalu berubah. Ya, kita mungkin nggak ngerasain perubahan itu perharinya, bahkan dalam waktu setahun aja kita tidak kita sadari ada perubahan dari dalam diri kita kadang, ya. Apalagi udah bertahun-tahun jelas sih perbedaannya gitu kan. Nah kalau kita masih memegang keyakinan, kepercayaan yang di saat kita masih umur 5 tahun, itu kan harus dipertanyakan ya Bu. Kita ini boneka atau apa? Kita ini hidup apa enggak? Kita berevolusi nggak sih? Tanaman aja tambah gede, ya kan? Sel-sel dari dalam tubuh kita pun berkembang. Ada perubahan itu. Kok mainnya nggak berkembang? Kan gitu. Persepsinya kok nggak berkembang? Untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, The Hermit. Ini seasonnya kalian ya, April, The Hermit, energi Virgo. Kalian menyendiri, mengisolasi, kalian mencoba merenungkan, kalian mencoba introspeksi, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri kalian sendiri. Ya Allah. Karena emang diri kita adalah guru terbaik lebih dari apapun itu. Karena kalian mencoba untuk mencari jawaban dari segala misteri. Jiwa kita itu kan sifatnya udah umurnya udah beribu-ribu tahun mungkin. Puluhan ribu tahun yang selalu terus. Emang fisik kita terbatas, tapi kan jiwa kita enggak. Jadi jiwa kita itu tahu banyak hal yang kadang kita butuh bicara dengannya, menyendiri, bertanya, berguru dengan jiwa kita sendiri. Apa sih nih gitu? Kenapa sih nih? Dan dia akan memberi jawaban berbeda. Seperti halnya gini, kalau lagi sakit perut ya, kalau lagi sakit perut, itu kan artinya perut kita minta perhatian. Ya. Coba aja kasih perhatian. Niscaya dia akan better. Gitu. Dia akan menjadi lebih baik. Gitu kan. Disayang-sayang perutnya. Ya kan? Hatinya disayang-sayang. Hatinya kalau dilupain terus gimana? Ya dia marah lah, dia sakit hati lah, dia perwujudannya dari sakit hatinya dia nggak terima. Itu bisa efeknya macam-macam kalau kita melupakan hati kita sendiri, diri kita sendiri, dengan membiarkan diri kita digunakan oleh orang lain untuk memuaskan hasrat atau ego orang lain. Anyway, bulan Mei, the Fool, energi kalian sendiri. Di rumah kalian ada justice. Kalian menuntut keadilan. Kalian akan untuk apapun yang kalian emang minati, ya, yang kalian enjoy lakukan, ya, entah itu kreativitas kalian, entah bagaimana kalian berekspresi, tentang project bisnis kalian, tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang masa kecil kalian, ya. Kalian menuntut keadilan. Kalian menuntut keseimbangan, dan kalian gak segan-segan untuk memulai sesuatu yang baru dan menempuh apapun resikonya kalau memang itu harga yang harus kita bayar untuk kembali menjadi diri kita sendiri. Bulan Juni, the Moon. Ini energinya, kalau di tarot itu energinya Pisces, kalau buat astrologi itu energinya Cancer. Ya. Yang jelas di keseharian mungkin beberapa dari kalian kebanyakan diam mengenai hal-hal yang sifatnya
di luar kemampuan kita untuk mengerti, misteri, atau kalian diam akan rahasia, kalian menyimpan rahasia mungkin ya. Karena sifatnya emosional, ini di rumahnya Virgo ya, kalian menyimpan rahasia yang saatnya untuk terungkap. Bulan Juni ada apa? Bulan Juni ada full moon di Sagittarius. Dan new moon di Cancer. Full moon di Sagittarius. Ya, ada yang terungkap. Rahasia yang selama ini kalian simpan itu harus terungkap di bulan atau seseorang. Gue ngomong kalian, bisa jadi ini cross watcher ya. Ada rahasia yang selama ini tersimpan dengan baik, itu terungkap di bulan Juni. Sekitar full moon di Sagittarius. Dan ini berdampak juga pada keadaan, kondisi, situasi di rumah, home family. Atau mungkin kalian menyimpan rahasia ini karena tradisinya untuk tidak mengungkapkan kebenaran itu. Jadi kalian simpan baik-baik. Ulala. Oke. Bulan Juli, strength. Ini urusan relationship ya. Jadi di partnership, business partnership atau whatever. Partnership ya lebihnya ke love atau nggak business partnership. Ada cobaan mungkin yang kalian akan hadapi, di mana kalian diminta untuk kuat untuk menghadapinya ya. Ini energi Leo. Ya mungkin karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi kalian diminta untuk kuat untuk menghadapi atau menyelesaikan partnership yang ada. Menyelesaikan atau ya menyelesaikan apapun situasinya yang kalian miliki ya. Entah naik level atau dikelarin ya. Untuk bulan Agustus, The Emperor, energi kalian sendiri. Dan kalian juga di bulan Agustus kalian akan mengambil sikap atas segala ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Karena di bulan Agustus itu di rumah ke-8 ya. Itu tentang bagaimana kita berbagi resources, ideologi, warisan ya, pemahaman, bahkan keterampilan. Ya, yang mungkin juga ada yang sifatnya berusaha dengan gonogini ya, pembagian harta karena merit pernikahan. Bulan September, death. Energinya Scorpio atau Pluto. Pluto di Capricorn by the way. Dan Scorpio itu ya ada hal-hal, jadi death di sini adalah kalian siap untuk lahir kembali menjadi new Aries.
New You di bulan September. Ini energi Pluto. Pluto ada di mana? September. Pluto tetap di Capricorn sih, karena Pluto pindah ke Aquarius itu tahun 2023. Dia di rumah Capricorn ada Judgment, energi Scorpio juga. Ada sesuatu yang kelar. Istilahnya kalau kalian untuk kalian menjadi lebih baik atau untuk kalian mendapatkan berkah atau keberuntungan, kalian harus melepaskan yang lama gitu loh. Apapun itu yang mengikat, yang kebiasaan-kebiasaan kalian yang mengikat gitu kan. Ya, termasuk kepercayaan dan keyakinan kalian yang selama ini kalian pikir itu nggak mungkin, nggak boleh, nggak seharusnya. Ya, keyakinan, kepercayaan itu dan cara berpikir seperti itu adalah justru yang mengikat kita untuk menjadi lebih baik. Karena itu adalah batas-batas yang kita bikin sendiri atau orang lain bikin buat kita. Gitu. Ya, dan di rumahnya di bulan Oktober, yang mana ini Scorpio season ya kan, di bulan Oktober Scorpio season, dan ini ini di rumahnya Capricorn ya. Kita dapat Judgment, energi siapa? Scorpio. Kita dapat kesempatan kedua atau kita dapat calling ya. Kita dapat panggilan, inner calling ya. Panggilan, terpanggil atau bahasa Inggris terpanggil untuk menyelesaikan yang memang harus diselesaikan secara lebih baik. Transformasi, karena Pluto itu bicara tentang transformasi, perubahan, entah itu status, karir, reputasi, long term goals ya. Itu harus ada perbaikan, perubahan itu sendiri. Bulan November, The Tower, energi kalian sendiri Aries, karena itu energi Mars. Tapi Mars di bulan November ada di masih ada di Gemini, retrograde pula ya kan, retrograde di Gemini. Karena energinya retrograde, Mars itu tidak akan mengambil sikap. Kalau kalian maksain untuk mengambil sikap, itu akan jadi gegabah ya. Karena energi retrograde itu adalah saatnya kita mengevaluasi segala tindakan kita yang menyebabkan apapun sekarang keadaan dan kondisi situasi kita saat itu. Mengevaluasi. Dan tetap kemarin, sekarang, sampai masa depan kita akan selalu punya pilihan dalam mindset kita dan berpersepsi ya. Itu ada sudden change, ada perubahan yang signifikan. Kalian ada yang jelas, kalian dapat pencerahan, awakening, right? Pencerahan di bulan November. Bulan Desember, High Priestess, energi Pisces atau Cancer, whatever. Di rumahnya sendiri, di rumahnya Pisces sendiri, tentang karma, ending, closure ya, subconscious, alam bawah sadar. Kalian diam, kalian tahu tapi kalian diam tentang karma itu. Kalian menyembunyikan rahasia. Alam bawah sadar kalian semuanya tentang komitmen, tradisi yang kalian pegang dan tanggung jawab kalian terhadap komitmen itu sendiri. Ini energi Taurus. Asal kalian tahu, North Node ada di Taurus dan Uranus juga lagi ada di Taurus ya. Di situ dan South Node ada di Scorpio. Itu yang kita harus tinggalin. Scorpio tadi di mana? Energi Scorpio. Sikap-sikap kalian dalam berbagi yang tidak seimbang ya. Kalian menuntut keadilan
Tapi komitmen ini di bawahnya ada the devil. Peraturan-peraturan stabilitas, ya, struktur yang mengikat kalian sendiri. Oke, gue perlu klarifikasi nggak? Gue mau klarifikasi the high priestess doang sih. Oke, Pak Lenormand. Ya. Klarifikasi high priestess untuk Aries di bulan Desember 2022. 3 kartu aja please. Women, Venus, Bouquet, well, nice. Kalian diam karena kekhawatiran kecemasan kalian tentang Venus, money, relationship, dan harmoni yang kalian harapkan, dan resourcesnya, dan resources kalian sendiri. Di bawahnya mice, itu ada snake, children, polar bear, stork, anchor, house. Nah, ini jelasin ke gua tentang kekhawatiran-kekhawatiran itu yang bikin seakan-akan segalanya ada modus atau manipulatif kind of energy, ya, yang ada power control abuse, ya, antara anak dan orang tua yang harus diubah. Harus ada perubahan untuk stabilitas anchor di rumah tangga. Jadi ini dengan energinya high priestess, ya, dengan Venus, Bouquet, dan well, sumur, resources atau potensinya itu, ini bisa sifatnya karma yang menurun, karma generasional, ya, dari orang tua kita ke anak kita terus kalau kita diam. Ya. Belonging, ya. Doll sama belonging. Kita ini milik siapa? Di bawahnya ada apa? Dark. Yang terus menjerat spider. Oke, kita lihat dari mystical shaman, apa kata semesta? Apa kata semesta untuk Aries menemukan solusinya di tahun 2022? Apa kata semesta untuk Aries menemukan solusinya di tahun 2022? Completion, child, coyote, the sacred trickster, siklus yang selesai, berakhir. Jadi janganlah gitu, karma itu kita terusin ke generasi penerus kita, ya kan, biar kita selesai di kita aja dengan menyadari karma-karma kita gitu. Kalau kita pun pernah jadi boneka untuk siapapun itu, sadari dan jadilah diri kita sendiri, ya. Dengan begitu kita memutus karma, ya. Kita nggak lagi berhutang dan kita tidak meneruskan hutang kita ke generasi berikut, ya. Child, hati-hati dengan energi yang manipulatif, yang suka ngedistract kita dari diri kita sendiri, ya. Oke, udah segitu aja, semoga resonate. Oh ya, nantikan konten berikut di bulan Desember, Venus retrograde di Capricorn yang fokusnya pada money and relationship. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share.